Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Berikut ini ada beberapa informasi sebelum kita mengikuti ibadah. Hari ini diadakan perjamuan kudus. Jemaat dipersilakan mempersiapkan roti dan minuman. Kantong persembahan untuk minggu ini adalah persembahan bisa diserahkan kepada atas nama Gembala dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk mendukung pelayanan kami. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami dan juga follow Instagram kami. Demikianlah pengumuman minggu ini. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang masih kita nikmati hingga pada saat ini kita boleh bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan mengawalinya di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang masih kami nikmati hingga saat ini Tuhan, dan bersyukur untuk saat ini kami boleh kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan pada saat ini, dan kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sungguh tidak ada kasih yang lebih indah, tidak ada kasih yang lebih sempurna selain Dia yang merelakan nyawanya bagi kita yang berdosa. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu.
Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darahmu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Shalom, selamat berjumpa kembali kepada jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi kita bersyukur karena hingga saat ini kita kembali dipercayakan Tuhan untuk bisa berjumpa dengan Dia, mengalami Dia melalui ibadah kita, khususnya pada awal bulan Maret ini kita akan menikmati persekutuan yang lebih dalam melalui perjamuan kudus dalam ibadah kita pada hari ini. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji, bersyukur, berdoa. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengar dan menikmati isi hati Bapa kita kepada kita lewat firman-Nya ya. Karena itu kita siapkan hati kita melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau begitu baik kepada kami, sempurna kasih dan pemeliharaan-Mu, sehingga kali ini kami kembali lagi boleh menyembah dan menikmati Engkau melalui persekutuan kami, doa kami, termasuk lewat firman-Mu Bapa. Roh Kudus, tolong kami dalam seluruh rangkaian ibadah ini, khususnya saat kami menikmati firman-Mu, kami butuh Engkau Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, dan menerangi firman-Mu, memampukan kami hidup dalam firman-Mu yang akan kami nikmati bersama. Dari awal pertanyaan hingga akhir pemberitaan firman-Mu, kami bersandar kepada Engkau Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lanjut kepada topik atau tema kita tentang seri iman. Dan minggu lalu kita sudah bahas tentang pengaruh iman dalam kehidupan orang percaya, sehingga melahirkan hidup orang percaya yang selalu dipimpin oleh iman, sehingga langkah-langkah keputusan kita ya, walaupun begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, begitu banyak hal yang penuh tanda tanya dalam kehidupan kita, tapi jika kita berjalan dalam pengaruh iman, hidup dalam iman dan dalam pimpinan iman, maka kita akan melihat Tuhan ada bersama kita, Tuhan nyata dan karyanya sangat ajaib dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Oleh karena itu jemaat Tuhan, sangat penting sekali bagi kita untuk memiliki yang namanya iman seperti biji sesawi ya. Karena itu kita sangat perlu sekali sebagai anak-anak Tuhan memiliki iman seperti biji sesawi. Itu topik kita untuk kita renungkan pada hari ini ya. Jemaat Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20. Sudah? Matius 17 ayat yang ke-20 akan saya baca, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya, takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, sebagaimana tadi saya katakan bahwa dari nas ini yang kita telah baca,
saya ingin membawa kita untuk merenungkan sebuah topik, miliki iman seperti biji sesawi, ya. Miliki iman seperti biji sesawi. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perlu kita ingat, perlu kita pahami secara dalam bahwa sesungguhnya Tuhan sangat menghendaki agar setiap saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya perlu memiliki iman seperti biji sesawi. Jadi Tuhan menghendaki kita memiliki iman seperti biji sesawi. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan mau kita sebagai orang percaya memiliki iman seperti biji sesawi? Ada apa sih dengan biji sesawi? Kenapa kok Tuhan mau iman kita itu seperti biji sesawi, ya? Nah, di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-32, mari kita lihat ya, Matius 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan bisa menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita perlu lihat dulu ya, kenapa sih Tuhan mau kita memiliki iman seperti biji sesawi. Nah, biji sesawi itu kan kecil ya, kecil. Nah, pertanyaannya di sini adalah biji sesawi itu menurut Matius pasal yang ke-13 ayat 32 ini dikatakan di sana biji sesawi itu kecil ya. Memang pada waktu saya diberkati oleh Tuhan untuk bisa sampai ke sana, saya lihat, tak pikir tadinya itu biji sawi itu kecil, pohon kecil gitu ya. Ternyata dia bijinya ya memang ya seperti lebih kecil dari biji petai kecil itu ya, petai apa namanya itu, lebih kecil dari sana, kayak biji apa. Tapi ternyata pohonnya itu jika dibiarkan bertumbuh besar, dia malah besar sekali, bisa setinggi gedung ini malah ya, bisa setinggi. Sempat saya bawa satu buahnya untuk menjadi contoh bahwa bijinya itu kecil, tapi sekarang sudah dimakan sama semut-semut, jadi tidak bisa ditunjukkan hari ini ya. Nah, maksud saya adalah, dan maksud firman Tuhan juga di sini adalah, Tuhan ingin membandingkan bahwa tadinya itu di antara begitu sayuran, tanaman sayuran, biji itu kan paling kecil tuh. Tapi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ditanam, ya biji itu kalau ditanam, perhatikan ya, kalau ditanam dan kalau dia bertumbuh, maka bisa menjadi lebih besar daripada tanaman sayuran lainnya, kata firman Tuhan ini. Bisa lebih besar daripada tanaman sayuran lainnya. Ya, bahkan bukan hanya berhenti sampai di situ. Ya, bisa juga menjadi pohon yang agak besar, ya, besar sampai burung-burung bisa hinggap di situ, bahkan membangun sarangnya atau bersarang di cabang-cabangnya, bukan di pohonnya tapi di cabang-cabangnya. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya sawi yang tadinya kecil, jika ditanam, dipelihara, dia bertumbuh subur, dan ternyata dia tidak hanya bisa sebesar sayur yang lain, tapi melebihi. Dan selain melebihi, itu bisa bermanfaat bagi makhluk hidup lain, termasuk burung yang bisa hinggap di sana. Nah, ini adalah gambaran tentang biji sesawi, yang kenapa kok Tuhan mau kita memiliki iman sebesar sebiji sesawi, besar biji sesawi, gitu ya. Nah, pengertian iman sebesar biji sesawi itu adalah artinya bahwa kita harus memiliki, ya, kita harus memiliki iman yang tidak boleh statis, ya, tidak boleh statis atau tidak boleh stagnan, berhenti, atau jangan sampai biji itu ya tetap biji, itu maksudnya di sana ya. Jadi
kita harus memiliki iman seperti biji sawi, yang artinya iman itu walaupun kecil harus ditanam dan harus dibiarkan untuk bertumbuh, supaya dengan demikian maka iman itu dikatakan di sana akan bisa memindahkan gunung yang besar. Artinya bahwa betapa dahsyatnya iman itu jika walaupun kelihatannya tadi kecil, tapi luar biasa dahsyatnya kalau dibiarkan tumbuh, ya. Kemudian yang kedua, bahwa iman itu tidak boleh statis dan stagnan tadi. Yang kedua adalah iman harus benar-benar dipelihara supaya dia bisa dinamis. Pertumbuhan yang sehat itu adalah jika dia terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh secara dinamis. Bukan muncul tunasnya lalu mandek di situ atau berhenti, stagnan atau statis, ya. Tapi harus dia bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh, dan tidak hanya bertumbuh, dia harus bercabang. Menunjukkan bahwa iman itu haruslah dinamis, ya, haruslah dinamis dan harus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh sampai bisa bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Itu namanya iman yang digambarkan seperti biji sesawi. Tuhan mau kita memiliki sebuah iman seperti itu, ya. Contohnya kenapa Tuhan mau kita memiliki iman seperti biji sesawi yang dinamis dan terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Kita bisa baca di 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 1 ayat yang 5 dan 7 sampai 7, ya. Kita bisa lihat di sana 2 Petrus. Ayat 5 dan 7. Kita perhatikan di situ. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ini adalah bentuk atau contoh-contoh dari iman yang bertumbuh, yang dinamis, ya, yang aktif, yang hidup maksudnya, ya. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu adalah kebajikan, dan kepada kebajikan adalah pengetahuan, dan kepada pengetahuan adalah penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri adalah ketekunan, dan kepada ketekunan adalah kesalehan, ya. Dan kepada kesalehan kasih kepada saudara-saudara seiman, dan kepada kasih kepada saudara seiman kita harus mengasihi juga kepada semua orang. Nah, itulah bentuk dari iman yang dinamis, iman yang seperti biji sesawi, ya, yang tadinya kecil seperti biji yang lain, bahkan lebih kecil, tapi jika dipelihara baik-baik, ya, ditanam, kemudian dia bertumbuh dan semakin hari semakin besar, dia bermanfaat bagi yang menanamnya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Bahkan bukan hanya itu, makhluk-makhluk hidup, ya, dikatakan di sini burung-burung bisa bersarang. Artinya dengan adanya iman yang kecil tadi, jika benar-benar bertumbuh dengan baik dan kita mau dia bertumbuh dengan baik, maka kita akan menjadi orang percaya yang memiliki iman yang berdampak besar, berdampak positif bagi orang lain, yang bisa mendatangkan kebaikan, keberkahan atau berkat bagi orang lain. Dan karena itu kehidupan kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu adalah contoh atau bentuk-bentuk dari iman yang dinamis. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki iman yang dinamis seperti biji sesawi tadi? Ya, bagaimana kita memiliki sebuah iman
yang dinamis, yang bertumbuh seperti biji sesawi yang kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain. Di Roma pasal 10 ayat yang ke-17, Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa sih maksudnya di sini? Salah satu cara yang pertama yang perlu kita miliki untuk bisa memiliki iman seperti biji sesawi yang kemudian dinamis dan bertumbuh dengan menjadi berkat bagi orang lain, kita harus membangun kehidupan kita yang karib dengan Tuhan. Ya, yang pertama harus membangun iman kita, kehidupan rohani kita yang karib dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Karena jelas sekali dalam Roma mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jika kita ingin memiliki iman yang dinamis, iman yang bertumbuh seperti biji sesawi, maka kita harus punya komitmen dalam hidup kita supaya menyediakan waktu sebanyak mungkin untuk berdoa, ya, setiap saat, membaca firman Tuhan minimal setiap hari, merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan itu, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat mengatakan, kita akan lihat caranya kita membangun kehidupan yang karib dengan Tuhan adalah Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk membangun sebuah kekariban dengan Tuhan, kita harus punya kerinduan, komitmen dalam hidup kita untuk senantiasa melekatkan hidup kita kepada Tuhan yang adalah sumber hidup saya dan saudara sekalian, melekatkan hidup kita sebagai ranting kepada pokok hidup kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Tanpa itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak akan pernah memiliki yang namanya iman yang seperti biji sesawi yang dinamis dan terus bertumbuh menjadi besar, bisa memindahkan gunung, bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Yang kedua adalah cara untuk memiliki iman seperti biji sesawi adalah kita perlu memiliki yang namanya ketaatan. Memiliki ketaatan, ya. Ketaatan itu artinya sikap hati yang rela dibentuk oleh Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan, dan mau mengikuti dan melakukan apa yang firman Tuhan dan Tuhan kehendaki dalam hidup kita, supaya iman kita akan terus bertumbuh, dan terus bertumbuh. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dengan tegas berkata bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Artinya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk membangun sebuah kehidupan iman yang seperti biji sesawi, tidak ada cara lain selain kita harus hidup dalam firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan,
dan senantiasa menjadikan firman Tuhan itu pedoman utama di dalam setiap keputusan, setiap langkah, dan setiap perbuatan-perbuatan kita. Dengan demikian disebut sebagai kita sedang melakukan firman Tuhan sehingga iman kita terus bertumbuh, dan bertumbuh. Contoh Alkitab dengan jelas, Bapak Ibu Saudara tentu sudah mendengar berkali-kali. Abraham, ya. Kenapa Abraham diberkati? Kenapa Tuhan menggenapkan janjinya kepada Abraham? Karena Abraham walaupun belum melihat dengan kasat matanya pada waktu Tuhan memanggil dia dari Ur Kasdim ke tempat yang ditujunya. Dia tidak tahu, tapi dia memiliki iman. Dia mau taat, dia mau melakukan. Ada begitu banyak hal yang Tuhan berikan kepada Abraham untuk membuktikan imannya yang seperti biji sesawi. Dan dia melakukannya dengan benar, maka tatkala semua itu dilakukan dengan setia, Tuhan menggenapkan janji-janjinya kepada Abraham. Tuhan memberkati Abraham. Hal sama juga akan berlaku dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika kita ingin mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita, jika kita ingin Tuhan memberkati kehidupan saya dan saudara sekalian dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, supaya kehidupan rohani kita semakin hari semakin bertumbuh seperti biji sesawi yang terus bertumbuh secara dinamis. Tidak ada cara lain selain kita taat kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa memiliki iman seperti biji sesawi yang terus bertumbuh adalah tidak ada cara lain selain juga proses. Pada waktu biji itu ditanam, dia mulai bertumbuh tunasnya. Sejak bertumbuh tunasnya itu sudah banyak proses yang dialami. Prosesnya adalah proses pertumbuhan. Selain proses pertumbuhan, tentu ada begitu banyak tantangan yang menerpa kehidupan dari tunas ini. Bisa angin, bisa hujan, bisa binatang, dan terus menerus. Tapi karena dia terus tumbuh ke dalam, maka juga tumbuh ke bawah, ke atas. Ya, dia tumbuh ke dalam, maka dia akan tumbuh ke atas. Artinya bahwa tatkala dia ditanam, dia terus menyerap sari-sari makanan dari tanah sehingga dia akhirnya bertumbuh. Walaupun ada begitu banyak tantangan yang terjadi, begitu banyak hal yang menerpa kehidupannya sebagai ujian, maka Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan bahwa akhirnya dia bertumbuh menjadi besar. Semakin besar pohon sawi itu sebenarnya semakin berpotensi mengalami dan menghadapi ujian, terpaan angin dan hujan. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, itulah namanya perjalanan iman. Bahwa perjalanan iman jika kita ingin dia dinamis dalam kehidupan ini adalah hal yang wajar bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu bahwa kita kadang diperhadapkan kepada ujian. Ujiannya apa saja? Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kok kadang kita berpikir, kenapa sih Tuhan? Bukankah Tuhan berjanji bahwa kalau saya mengikuti Engkau, aku akan diberkati, tidak punya masalah. Tapi kok malah menjadi pengikut-Mu, kok jadinya penuh penderitaan, penuh masalah. Kadang juga Tuhan mengizinkan kita mengalami duka cita. Semua ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus adalah sebuah proses ujian. Untuk menumbuhkan iman yang semakin tangguh, untuk menumbuhkan iman kita supaya semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, tentunya kan tujuan dari semua ujian, ya, Bapak Ibu Saudara tahu ya, ada enggak sih sekolah yang tidak ada ujiannya? Apa sih tujuan dari mengadakan ujian? Apakah itu ujian kecil, ujian setengah besar, ujian besar, tujuannya apa? Di sekolah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan seseorang untuk memahami
persoalan itu atau memahami materi itu. Ya. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara sekalian. Jika Tuhan izinkan masalah terjadi, penderitaan, persoalan terjadi dalam hidup kita, tujuannya adalah itu merupakan proses melatih otot-otot iman kita untuk melihat sejauh mana sih kita sudah menguasai, memahami hidup di dalam sisi-sisi kehidupan iman kita. Sehingga dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka iman itu akan menjadi dewasa. Seorang bayi yang sama sekali tidak bergerak, tidak coba melatih dirinya untuk coba bangkit, berdiri, jalan, jatuh bangun, itu selamanya dia tidak akan bayi, dia akan tetap menjadi bayi seperti itu. Tapi seorang bayi, perhatikanlah, bukan hanya bayi manusia, bayi binatang pun, ternak kita pun, kita Bapak Ibu Saudara perhatikan. Itu bayi kita berusaha, walaupun baru sekian bulan, dia sudah berusaha untuk bergerak, ya. Ada yang baru 4 bulan sudah berusaha untuk jalan, padahal belum waktunya untuk jalan. Semangatnya mau jalan dan sebagainya. Dari mana dia bisa tahu? Itu semua adalah proses untuk menuju kepada sebuah kedewasaan. Tapi seringkali orang tidak pernah menyadari bahwa yang namanya masalah, persoalan, penderitaan, itu adalah proses untuk membawa ke sebuah kedewasaan. Jadi orang mandek dulu gitu kan, begitu ada masalah, waduh Tuhan, kenapa saya ada masalah Tuhan? Ya udah, aku tidak mau ikut Tuhan lagi, aku tidak mau sungguh-sungguh pada Tuhan. Mandek dia di situ, dan akhirnya ya tetap akan seperti itu terus menerus. Tidak pernah bisa menjadi dewasa. Kenapa? Karena dia tidak melihat bahwa ujian yang dia hadapi, yang dialami adalah sebuah proses yang membawa dia kepada kedewasaan. Tujuan kedua dari sebuah ujian juga adalah melatih iman kita supaya kita semakin tangguh, bukan saja dewasa, tapi tangguh, semakin teguh di dalam iman. Oleh karena itu, maka cara iman itu bertumbuh kan diawali dulu karib dengan Tuhan, ya kan? Kemudian taat. Jadi karib dengan Tuhan itu sumbernya. Semakin dalam kita membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, semakin dalam akar kehidupan iman kita itu dengan Tuhan, menyerap isi hati Tuhan, menyerap firman Tuhan, menyerap kasih Tuhan, menyerap hubungan dengan Tuhan, itu semakin berpotensi tumbuhnya itu sehat dan kuat dewasa. Tapi kalau iman kita tidak pernah dibangun untuk karib dengan Tuhan, ya semakin dibangun lebih dekat dengan Tuhan, lebih lengket dengan Tuhan seperti ranting dengan pokoknya, ya mudah sekali kita akan patah arang. Dan tidak hanya mudah patah arang, kita akan menjadi orang Kristen yang kerdil. Ya itu saja. Ya kok tidak ada sesuatu perubahan dalam kehidupan kita, tidak dinamis kehidupannya, ya. Ya itu saja, pemahamannya di situ saja, mentok sampai di situ. Kenapa? Karena kita tidak pernah membangun hubungan kita lebih dalam, sehingga proses pertumbuhannya juga begitu dia masuk proses itu, gitu dia patah, atau dia mengkerek kayak labi-labi gitu ya, kayak kura-kura. Begitu ada kepalanya langsung masuk, sembunyi lagi, ya, sembunyi lagi. Dan kapan kita bisa menjadi dewasa? Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka selamanya kita tidak akan pernah menjadi dewasa secara iman dan tidak akan tangguh di dalam iman kita jika kita tidak membangun relasi yang karib dengan Tuhan, tidak siap dibentuk oleh Tuhan untuk mentaati Dia, melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya, dan tidak membiarkan Tuhan menguatkan kita melalui proses ujian-ujian yang kita alami. Baik itu ujian permasalahan, penderitaan, sakit penyakit, masalah apa saja, maupun juga penderitaan-penderitaan, ancaman baik dari luar dan seterusnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah semua itu menjadi sarana untuk memproses saya dan Bapak Ibu sekalian supaya kita menjadi dewasa, menjadi orang Kristen yang tangguh dan teguh.
tangguh dan teguh. Nah, kita satu saat akan bahas tentang tangguh itu dalam hal apa saja, kita akan bahas lain kali ya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan menghendaki kalau kita ingin memiliki dan menjalani kehidupan kita bersama Tuhan dengan kekuatan Tuhan selama kita hidup di dunia ini, mau tahun 2001 kayak tahun 2002, 2003 dan seterusnya, jangan lupa memiliki iman seperti biji sesawi. Ya, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita iman seperti biji sesawi yang rela ditanam, rela membangun hubungannya dengan Tuhan lebih karib melalui dia membangun akar-akarnya sehingga akhirnya ada tunasnya yang bertumbuh dan mulai menjadi pohon yang lebih besar, menjadi pohon yang menghasilkan ranting-ranting dan carang-carang atau cabangnya, daun-daunnya dan buah-buahnya sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Bukan saja kepada saudara-saudara seiman dikatakan di sini, tapi juga kepada orang lain, termasuk mungkin yang kita anggap musuh kita sekalipun. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi mereka melalui hidup mengasihi mereka untuk membawa mereka mengenal Tuhan yang adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara sekalian. Kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Ya, kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami, untuk mengajar kami, untuk mengingatkan kami betapa pentingnya kami memiliki iman seperti biji sesawi. Itu yang Kau kehendaki Tuhan. Kenapa Engkau menghendaki kami memiliki iman seperti biji sesawi ini? Itu menggambarkan sebuah kehidupan yang dinamis dan terus bertumbuh, yang kemudian menjadi lebih besar sehingga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Tapi yang lebih inti dari itu ialah biji itu membangun kehidupannya ke dalam dulu, yaitu bersama dengan Engkau sumber kehidupan kami, sehingga barulah tunas bisa muncul, barulah batangnya bisa bertumbuh, carang-carang, daun dan buahnya bisa ada. Sejauh mana akar-akar dari biji itu terus membangun hubungannya untuk menyerap dari sari-sari bumi ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, karena itu ajarlah kami untuk bukan bertumbuh ke atas saja, tapi kami perlu bertumbuh ke dalam, yaitu dalam pribadi-Mu, dengan membangun hidup kami yang karib, mentaati Engkau, dan melihat segala proses, yaitu ujian yang terjadi sebagai sarana untuk Engkau memproses kami menjadi dewasa dan menjadi tangguh dalam kehidupan kami mengiring Engkau. Terima kasih Bapa. Kini tiba saatnya bagi kami akan menikmati persekutuan yang Engkau melalui perjamuan kudus. Roh Kudus tuntun kami, kuasai kami untuk kami melakukannya bukan sekedar sebuah upacara biasa, tapi ini adalah mengandung makna yang begitu hakiki dalam hidup kami, karena hanya dengan pengorbanan-Mu di kayu salib Engkau menyelamatkan kami. Hanya dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib menjadi sebuah perjanjian yang baru yang Engkau akui untuk menyelamatkan manusia. Oleh karenanya Bapa, tolonglah kami melalui perjamuan kudus ini semakin membangun kami lebih serius kepada Engkau, membangun kami lebih karib lagi dengan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Darah yang mahal telah Ia curahkan untuk menggantikan kita. Dia yang telah berkorban bagi kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu.
Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau sudah dapat menyiapkan rotinya dan menyiapkan minum atau cawan atau anggur, silakan ya. Dan sebagaimana biasa bahwa perjamuan kudus ini bukan milik Gereja Kemeh Injil, bukan ketetapan Gereja Kemeh Injil. Ini adalah milik Tuhan Yesus, ketetapan Tuhan Yesus, agar setiap kita sebagai umatnya, anak-anaknya, pengikutnya melaksanakan perjamuan kudus ini untuk senantiasa mengingat Dia. Kalau gereja awal, gereja mula-mula, mereka selalu melaksanakannya setiap hari, setiap minggu. Kita paling sebulan sekali ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting saya dan saudara sekalian serius untuk melihat ini sebagai sarana untuk kita semakin ingat Tuhan yang begitu mengasihi saya dan saudara sekalian, sehingga Dia rela berkorban untuk menyelamatkan saya dan saudara melalui pengorbanan kayu salib. Oleh karena itu, kami mengajak jemaat Tuhan untuk boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Silakan siapkan rotinya dan juga minumannya ya. Sudah? Sementara menyiapkan saya, baik jemaat Tuhan, kita akan baca pengakuan iman para rasul sebagai ukuran iman saya dan saudara sekalian dalam menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Ya, kita akan baca pengakuan iman para rasul ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Baik jemaat Tuhan, Bapak, kami sudah membaca pengakuan iman para rasul, dan kiranya pengakuan iman para rasul ini menjadi pengakuan iman kami juga yang memungkinkan kami layak menikmati persekutuan yang lebih intim, lebih karib dengan Engkau Bapa. Melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan betapa pentingnya kami membangun sebuah hubungan dengan Engkau yang adalah sumber hidup kami, yang telah menyelamatkan kami. Karena itu berkati kami melalui perjamuan kudus ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan melaksanakan perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia dihianati atau diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, perbuatlah ini setiap kali kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengingat Tuhan yang telah mati di kayu salib, tubuhnya hancur, dengan makan dari roti ini yang adalah lambang tubuh Yesus yang hancur karena menyelamatkan saya dan saudara sekalian. Mari kita makan bersama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi kita mengingat Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara sekalian dengan minum dari cawan ini yang adalah lambang darahnya yang diakui oleh Tuhan untuk satu-satunya menyelamatkan manusia, dengan minum dari cawan ini. Mari kita minum bersama. Bapak, terima kasih Engkau sudah menyerahkan nyawa baik kami di kayu salib untuk menyelamatkan kami, yang kini melalui perjamuan kudus ini kami peringati. Ini adalah bukti nyata dari Engkau mengasihi kami. Karena itu ajarilah kami untuk sungguh menyambut kasih yang Kau wujudkan melalui pengorbanan ini, juga dengan kasih kami yang juga perlu bayar harga. Karena itu berkati kami Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, yaitu kita makan dari roti yang adalah lambang tubuh Kristus, minum dari cawan yang adalah lambang darah Kristus, kita sedang mengambil komitmen dalam hidup saya dan saudara sekalian untuk senantiasa memberitakan kematian Tuhan kita Yesus Kristus sampai Ia datang kali yang kedua untuk menjemput anak-anaknya di dunia ini. Tuhan Yesus berkati. Ya, perjamuan kudus sudah selesai dan kita tutup rangkaian ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau begitu sempurna mengasihi kami sampai mewujudkannya dengan sebuah pengorbanan. Engkau mati di kayu salib, tapi bersyukur karena Engkau Allah, sehingga Engkau boleh hidup dan naik ke surga dan sedang menyediakan tempat bagi kami anak-anak-Mu yang
percaya dan setia tekun kepada Engkau, karena Engkau berjanji memberikan upah bagi setiap anak-Mu yang setia dan tekun mencari Engkau, dan tidak ada satupun yang sia-sia dari usaha kami kepada Engkau dalam mencari Engkau, dalam melayani Engkau. Itu janji firman bagi kami. Karena itu teguhkan iman kami Tuhan untuk senantiasa berserah kepada Engkau, senantiasa berpaut kepada Engkau, untuk senantiasa akarib dengan Engkau, membangun kehidupan kami lebih dalam dan lebih dalam, sehingga kami memiliki iman seperti biji sesawi yang terus bertumbuh ke atas, bertumbuh dan menghasilkan buah, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami juga rindu Tuhan memberkati saudara-saudara kami, jemaat-Mu, anak-anak-Mu tempat ini dalam segala kondisi hidup kami yang kami alami di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, baik secara ekonomi. Tuhan senantiasa memberkati usaha, pekerjaan, dagangan, bisnis dari setiap anak-anak-Mu Tuhan, juga pekerjaan sebagai pegawai negeri swasta, buruh, petani, pedagang, demikian juga wira swasta. Tuhan memberkati. Kami juga mohon Tuhan berkati anak-anak-Mu yang dalam proses belajar. Tolong mereka Tuhan supaya walaupun tidak belajar secara offline, di gedung atau di sekolah masing-masing, Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap punya komitmen untuk belajar yang benar, belajar yang sungguh, yang serius di rumah dengan sungguh-sungguh ya Bapa, sehingga pengetahuan yang mereka peroleh bukan saja karena informasi dari sekolah, tapi juga mereka membangun sebuah komitmen untuk menerima berbagai pengetahuan yang benar dalam belajar secara serius. Berkati yang masih kecil di bawah asuhan kedua orang tua, supaya mereka tetap berada di dalam perlindungan Tuhan, dan beri kesabaran, hikmat kepada kedua orang tua untuk mendidik mereka sejak dini ya Bapak. Demikian juga jika ada yang masih ada dalam kandungan, Tuhan juga memelihara janin yang ada di kandungan ini sampai saat Engkau izinkan lahir di dunia ini ya Bapak. Demikian juga Engkau berkati anak-anak muda atau yang bujang, pria perempuan yang sedang mencari teman hidup, tuntun mereka untuk dapat teman hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Juga setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan dalam berbagai kebutuhan pergumulan rumah tangga, Tuhan juga memberkati. Berkati anak-anak-Mu yang sakit, baik Pak Kris Sutanto, Tuhan senantiasa sempurnakan kesehatannya. Berkati Bu Daud dan juga Bu Setio di masa tua mereka, Tuhan juga jamah kepulihkan. Dan mungkin ada anak-anak Tuhan lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang kondisi fisik mereka sakit, Tuhan mau jamah kepulihkan dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami juga rindu Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini, karena Engkau yang empunya, Engkau yang memulai, Engkau yang membangun. Tolong kami supaya kami semua boleh menjadi bagian dari tubuh-Mu yang aktif, yang produktif, bukan yang pasif, yang stagnan, tapi terus bertumbuh untuk dipakai Engkau dalam membangun kerajaan-Mu melalui profesi kami masing-masing sebagai anak-Mu Tuhan. Apapun profesi yang Engkau izinkan kami miliki sebagai anak-Mu di jemaat ini, mau pakai kami Tuhan untuk menjadi alat yang berguna membangun kerajaan-Mu Tuhan. Juga kami terus mohon supaya Tuhan mengirim penuai-penuai bagi kerajaan-Mu di dalam dan melalui jemaat ini, sehingga semakin banyak penuai-penuai untuk kerajaan Tuhan di jemaat ini ya Bapak. Pelayanan kepada anak-anak remaja, pemuda, berkawan, berkarya, kelompok-kelompok, pemuridan, dan juga PWJ kami percayakan supaya Tuhan akan tolong memberkati. Demikian juga untuk kondisi fisik gedung ini, kami terus mempercayakan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati biaya operasional, Tuhan juga memberkati. Demikian juga kami Engkau berkati juga untuk BPJ yang terpilih dan anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam berbagai pelayanan, baik yang mengambil pelayanan di pelayanan anak, pemuda, maupun juga di perkawan, perkarya, yang mengambil pelayanan di kelompok-kelompok, yang mengambil pelayanan di PWJ,
baik Kedung Tunggul maupun Boyolali dan juga di Gondangan. Tuhan memberkati. Kami rindu supaya Tuhan juga pakai kami, supaya jemaat-Mu yang Engkau dirikan tempat ini juga boleh semakin banyak menjangkau lagi tempat-tempat lain yang Engkau sudah persiapkan untuk dibawa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Berkati gereja Kemah Injil di seluruh tanah air kami Bapa. Berkati juga gereja-gereja lain, pakai menjadi alat yang berguna. Demikian juga kami Engkau berkati pemerintah dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet yang ada, Tuhan berkati. Perwakilan rakyat, Tuhan berkati. Demikian juga kami Engkau berkati juga seluruh rakyat Indonesia, supaya kami semua diberikan hikmat yang dari Tuhan untuk dapat bersama-sama membangun bangsa dan negara kami, sehingga sungguh negara kami tetap berada pada keutuhan NKRI-nya Tuhan, sehingga negara ini semakin unggul menjadi negara yang menjadi berkat bagi dunia lain ya Bapak, bagi dunia-dunia yang ada di sekitar kami ya Bapak. Berkati juga anak-anak Tuhan yang ada di dalam semua pemerintah kami dan juga di perwakilan rakyat. Engkau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu yang berguna bagi masyarakat lingkungan di mana mereka berakses. Kami semua yang telah datang menyembah Engkau dalam ibadah ini, Engkau berkati, dan apa yang kami lakukan dalam penyembahan kami, baik kalau kami mempersembahkan tubuh kami, hidup kami, pujian kami, doa kami, ucapan syukur kami, respon kami akan Engkau oleh firman-Mu, serta pengakuan kami bahwa Engkau adalah pemilik hidup dan harta yang kami miliki, sehingga kami boleh memberi dengan penuh kasih, penuh sukacita kepada Engkau, baik persembahan kasih kami, korban-korban ucapan syukur kami, maupun milik-Mu yang kami kembalikan, yaitu persepuluhan, bahkan pelayanan anak-anak-Mu Tuhan melalui singer, liturgos, pemain musik, pemegang CD atau multimedia, dan anak Tuhan yang begitu setia mengabdi melalui doa, tenaga, bahkan hartanya bagi pekerjaan-Mu di jemaat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang empunya jemaat ini memberkati mereka sebagaimana janji-janji firman-Mu Tuhan, dan berkati kami semua yang telah datang menyembah Engkau. Kami sudah menerima isi hati-Mu dan menikmatinya, dan kini tiba saatnya kami akan beraktivitas di keluarga, di masyarakat di mana kami akan berakses. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat di mana kami berakses. Karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus yang ada dalam hidup saya dan saudara sekalian, akan senantiasa memelihara, meneguhkan, menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita anak-anaknya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Ibadah kita selesai.